Semoga Allah yang memberikan usia kepada kita juga memberikan kesadaran bahwa detik demi detik usia ini harus dipertanggungjawabkan, dan semoga umur yang tersisa ini penuh kebaikan, berkah, baik bagi dunia, baik bagi akhirat kita insyaallah. Alhamdulillah para pendengar MQFM dan yang menyimak lewat berbagai media ini di Masjid Darut Tauhid sekarang kelihatannya banyak tamu. Ini dari mana saja? Mana dari Tegal? Oh, kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Dari Tegal ya, terima kasih. Jam berapa dari sana? Jam berapa sampai di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu ada sehati, program sehati ya? Mana program sehati? Acungkan tangan. Sehati. Berapa ikhwan, berapa akhwat? Ikhwan 13, akhwat 73. Laporan ke saya tadi akhwat 73, ikhwan 73. Terbalik ya, di dunia ini sepertinya lebih banyak akhwat. Ada lagi dari mana ini? Tapi kalau saya lihat wajahnya ini, maaf ya, ini wajah ada kemiripan baik dari Tegal maupun dari Jakarta. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Ya karena ini jamaahnya baru, maka sedikit ilmu tentang menghadapi masalah. Boleh? Jadi hidup ini kalau dekat dengan Allah punya masalah atau tidak? Nah, kalau diam begini bingung. Siapa di antara manusia yang paling dekat dengan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya masalah tidak? Punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Nah, itulah. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, kita harus sangat siap juga dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Dekat dengan Allah itu bukan tanpa masalah. Dekat dengan Allah pasti banyak masalah juga. Hanya saja Rasulullah SAW banyak masalah, hasilnya hina atau mulia? Hidupnya jadi rugi atau manfaat? Nah begitulah. Jadi yang membedakan itu, kalau dekat dengan Allah, kita menghadapi masalah, tetapi dibimbing Allah di dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi yang bahaya itu bukan masalahnya. Yang membahayakan bagi kita, salah menyikapinya dari kita. Dan di antara lainnya yang membahayakan bagi kita, jauh dari pertolongan Allah dalam menghadapinya. Jelas? Boleh di-off-kan lampunya? Nah, gitu ya. Tidak apa-apa, mau merekam silahkan. Dan kalau boleh lampunya dimatikan, tapi kalau tidak bisa dimatikan lampunya, disedekahkan aja HP ini. Jadi kita harus perbaiki nih ya. Masalah hidup bahaya tidak? Persoalan hidup bahaya tidak? Tidak, karena sudah diukur oleh Allah. Yang bahaya apa? Salah menyikapinya. Yang bahaya adalah jauh dari pertolongan Allah. Karena semua masalah yang ada itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah.
Tidak ada masalah yang tidak diketahui Allah. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Jadi Allah tahu masalah yang kita hadapi, terjadinya masalah ini juga dengan izin Allah, dan satu-satunya solusi terbaik hanyalah milik Allah, dan hanya bisa kita lepas dari masalah kalau dengan pertolongan Allah. Kita semua la haula wala quwwata illa billah. Kenapa ya? Kok hidup ini berat sekali? Biasanya hidup ini berat, pertama adalah bagi para pecinta dunia. Jadi hidup ini berat kalau memang cita-citanya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, kekaguman orang, cinta manusia, itu bikin berat tuh. Yang jatuh cinta tuh rada mirip dengan jatuh dari pohon kelapa ya. Kalau dari pohon cengek nggak berasa. Nyesek ya kalau memang itu begitu diagung-agungkan cinta tuh ya. Popularitas, subscriber, followers itu bikin nyesek tuh hidup tuh ya. Yang likers, yang hidupnya demi medsos, wah itu nggak ada bahagianya. Tetapi bagi orang yang cita-citanya akhirat, hidup ini lebih ringan. Dihina orang, harga diri saya terusik. Nah, diri yang dihina orang, asik, penggugur dosa. Dengan diperlakukan begini, dosa saya bisa rontok. Saya bisa jadi evaluasi diri, saya bisa tobat, asik, ini pahalanya besar. Karena ingat akhirat, maka beda rasa sakitnya. Sakit parah. Aduh, kalau sakit gini saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa nyari kerja, nggak bisa nyari jodoh bagi yang belum berjodoh. Aduh, saya nggak bisa jadi beban, dihina orang, terus gitu. Tapi bagi yang, ya Allah, tubuh ini milikmu. Apapun yang kau lakukan terhadap tubuh ciptaanmu milikmu adalah hakmu, kekuasaanmu pasti yang terbaik. Saya terima ya Allah, saya ridho dengan apapun yang kau takdirkan. Bimbing agar saya bisa menyempurnakan ikhtiar ya Rabb. Sakit inilah yang mendatangkan ampunan. Sakit ini mendatangkan pahala tiada bertepi. Sakitnya sama, penderitaannya beda, tergantung apa? Maka kalau Bapak Ibu menderita, perhatikan apa yang paling kita cari. Halo? Bagi para pecinta dunia, ya siap-siap GTA. Apa GTA? Galau tiada akhir. Atau liwe. Apa liwe? Liur wae. Bahasa Jawanya apa? Mumet. Terus menerus mumet, apa bahasa Jawanya? Mumet ora entek-entek. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Apalagi yang membuat hidup ini berat? Bersandar kepada selain Allah. Itu yang bikin nyesek. Jadi siapa ibu-ibu yang bakal kurang bahagia? Yang bersandarnya kepada suaminya. Makin bersandar kepada suami, makin nyesek. Lihat nih ya. Bentar. Kalau saya begini gimana nih? Apa yang paling saya takuti? Hah? Apa yang ditakutin? Takut kursinya diambil ya. Kalau saya bersender ke kursi, takut kursinya diambil. Makanya kalau kita bersandar kepada sesuatu selain Allah, pasti cemas, sandarannya diambil. Yang bersandar kepada gaji, ngedengar kata pensiun tuh, mau pensiun, kenapa? Menjadi stres menghadapi pensiun, karena sandarannya gaji.
jabatan, kerjaan. Tapi yang bersandar ke Allah, mau pensiun, mau apapun, tetap aja Tuhan kita kan Allah, yang menjamin rezeki Allah. Gitu. Makanya kalau punya suami, jangan bersandar ke suami. Sayang boleh, cinta boleh, tapi kalau sudah bersandar, seakan-akan suamilah penjamin, udah pasti nggak bahagia. Maaf, ini dari Tegal ada yang suaminya sudah wafat, meninggal, ada enggak? Saya tidak nyebut sedikit atau banyak, ada atau tidak ya. Dan ini tidak dimaknai macam-macam ya, cuma nanya saja. Ada yang suaminya sudah, boleh acungkan tangan, sudah berapa lama Mbak? Berapa Mbak? Oh, 1 tahun ya, semoga serba salah nih ya, semoga selalu dekat dengan Allah, itu yang aman. Yang sudah lama ada enggak? Ya jangan yang enggak ya gini, enggak usah semua ngaku, yang enggak ya enggak, yang ada yang sudah lama suaminya meninggal. Cung, maaf Bu, sudah berapa lama? 12 tahun, 15 tahun. Ya beda sedikit hadirnya. Yang jawabnya yang itu ya, yang meninggal, tidak yang belum meninggal nggak usah ikut jawab. Bu, sudah berapa tahun? 19, naik lagi Bu, ya alhamdulillah. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya, masih makan terus, bisa diberikan mikrofon. Ini kenapa hidup ini berat atau ringan ya? Boleh bantu santri, ada yang bisa membantu mikrofonnya. Ibu acungkan tangan sedikit Bu, banyak juga boleh. Terima kasih. Jadi kalau ngacung tuh jangan begini ya, begini. Jadi kelihatan kan, tujuannya mengacungkan tangan supaya kelihatan. Kalau di sini nggak ada yang lihat ya. Boleh diberikan mikrofonnya Mim? Udah. Iya. Sudah berapa tahun? 15 tahun. Alhamdulillah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten ya Bu. Iya. Iya, saya mohon maaf. Enggak apa-apa. Tapi ibu masih cukup rezekinya ya? Alhamdulillah. Sesudah suami meninggal, ibu rezekinya masih ada enggak? Ya. Ada enggak? Masih. Masih ya? Masih. Masih ada ongkos buat kesini ya kan? Masih. Masih makan? Alhamdulillah. Masih berteduh? Masih. Masih punya pakaian? Masih. Jadi yang kurang apa Bu? Suami. Yang lain diam. Yang kurang suami katanya. Aduh, jangan usil hadirin. Bu, berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu ya? Iya. Iya kan? Ibu gembira sekali ya suami. Ya udah wes sangono bae yo. Matur suwun, Mbah. Mbak. Terima kasih, sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan terima kasih ya Bu ya. Maaf kalau sikap saya kurang baik. Jadi sebetulnya intinya adalah betapa hidup ini bukan dijamin oleh siapapun apapun. Buktinya suaminya meninggal 15 tahun, ibu tetap aja rezekinya ada. Makanya bergantunglah kepada Allah. Satu apa tadi? Dunia cita-citanya, itu bekal berat. Bolehkah ingin punya dunia? Ya boleh. Tapi jangan diperbudak dunia. Karena yang punya dunia ini siapa? Yang membagikan siapa? Nah, kalau ingin dunia harus dekat dengan pemiliknya, baru tenang. Jangan bersandar kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Jangan. Bagi para
medsoser, orang yang hidupnya bermedsos ria, ya jangan bersandar kepada followers, likers, ya itu sebagai ladang dakwah. Kalau bersandar tegang, kenapa enggak naik-naik followersnya, kenapa berkurang, ya nggak apa-apa, yang penting bikin konten manfaat, jadi amal. Nah yang ketiga, kenapa kita kurang bahagia dalam hidup ini? Karena kesibukan kita tidak diniatkan jadi amal soleh. Sebetulnya ini muter-muter mirip-mirip ya, cuman supaya lebih jelas. Kenapa kita nggak bahagia? Karena memang tidak diniatkan jadi amal soleh, kesibukan kita. Harusnya bekerja, ya saya niat kerja jadi amal soleh. Niatnya lillahi ta'ala, caranya benar. Kerja dengan rezeki itu tidak harus kerja langsung dapat rezeki. Rezeki sesuka Allah, kapan mendatangkannya, di mana, caranya, bentuknya, kerjanya bisa sama, jualan sama, tapi yang ngatur rezeki Allah. Rezeki juga tidak harus dalam bentuk uang, ya. Bentuk ketenangan rezeki, kesehatan rezeki, anak-anak tidak nakal rezeki. Banyak jenisnya rezeki itu. Jadi kalau kita kerja ingin menjemput rezeki, jangan menyempitkan rezeki itu dalam bentuk uang. Enggak harus. Coba, ada yang ingin umroh? Ada yang mau berangkat umroh? Punya uang tidak? Nah, punya. Yang masalahnya nggak cukup, ya kan? Yang penting kalau berangkat umroh, yang penting apa coba punya apa yang terpenting? Kan? Pakai pesawat, ya kan? Karena kalau berenang nggak nyampe. Jadi yang paling penting Allah ngundang atau tidak. Kalau Allah mengundang Bapak Ibu untuk berangkat ke umroh, ya pasti ada jalannya. Tidak harus banyak uang. Oh, banyak sekali yang uangnya tidak cukup untuk umroh dan bisa berangkat ke sana. Yang gajinya kalau nabung juga nggak akan kekejar, tapi cukup. Makanya niatkan, ya, kesibukan kita tuh amal soleh saja. Ngurus keluarga, ibu nggak capek, anak banyak nggak ada yang bantu-bantu, ya kan ini bekal amal saya. Capek pasti capek, tapi kan semuanya dilihat Allah, semuanya ada perhitungannya di sisi Allah, semuanya ada balasannya. Nanti saya meninggal nggak ada yang dibawa, yang dibawa cuman amal soleh. Man amila solihan man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, niscaya Allah memberikan kebahagiaan, kehidupan penuh bahagia. Jadi kalau kita kurang bahagia itu biasanya salah niat dan salah amalnya. Halo? Nah, apalagi yang bisa bikin galau dalam hidup? Sibuk. Sebetulnya ini muter-muter ya, tapi supaya lebih detail. Ya, selain sibuk dengan bergantung kepada selain Allah, kita tidak mengamalkan apa yang Allah sukai. Sebetulnya gini hadirin ya, hidup ini lebih simpel ya. Intinya adalah satu, paham. Paham dulu, bukan tahu. Kalau tahu dengan paham beda. Tahu kambing, Pak? Hei, jangan ragu-ragu. Tahu kambing, paham kambing. Nah, Ibu tahu sabar? Tahu sabar, Bu? Paham sabar? Nah, apa bedanya tahu dengan paham? Kalau paham, itu bisa menjelaskan. Tahu Mike Tyson? Tahu. Paham? Coba jelaskan Mike Tyson. Enggak. Nah, paham itu dengan belajar.
sungguh-sungguh. Tahu Allah, malah diam begini lebih horor ini. Nah, dengan belajar kita tahu Allah ya, saya tahu Tuhan saya Allah, tapi nggak bisa lebih banyak lagi. Tapi ketika belajar dengan niat sungguh dan dengan sungguh-sungguh, nanti bisa menjelaskan siapa Allah. Allah adalah Rabb semesta alam, Tuhan saya. Dialah Allah pencipta langit, bumi berikut segala isinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengurus segala-galanya, tidak memerlukan siapapun, tidak mengenal lelah, dan kekal selama-lamanya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang mengurus kita setiap saat. Allah maha tahu apa yang ada dalam pikiran, di hati. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah mengetahui segala keinginan, segala keperluan, segala harapan, dan segala yang terbaik. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali hanya dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Walau bergabung jin dan manusia seluruhnya menginginkan sesuatu setitik saja, tidak terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Walau bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan kita, gak bisa celaka walaupun jatuh sehelai rambut tanpa izinnya. Allah maha baik, walaupun Allah menyaksikan kita berbuat maksiat, Allah masih menutupi, Allah membimbing kita tahu ilmu, dan Allah memberikan taufik kita bisa bertobat. Banyak lagi, nggak ada habisnya. Makin mengenal Allah, maka tidak ada habisnya kita bercerita tentang kemahaagungan Allah. Enak, menenangkan. Makanya yang pertama, paham dulu kebenaran siapa Allah, asma wa sifat Allah, lalu pahami apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Itu penting. Ilmu syariat atau fikih itu di sini. Jadi paham dengan apa? Belajar, niatnya benar dan sungguh-sungguh. Karena ada yang belajar salah niat, tidak bisa kenal Allah. Ada yang belajar tidak sungguh-sungguh, tidak dibimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh baru nanti dapat dibimbingan Allah lebih banyak. Jadi harus ikhlas dan sungguh-sungguh. Selanjutnya apa? Kalau udah tahu ya sederhana. Lakukan, tinggalkan. Lakukan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah tidak suka. Dua-duanya dengan ikhlas. Udah gitu aja. Nanti persoalan-persoalan karir, rezeki dan sebagainya nanti ngikut, dibimbing oleh Allah. Kita bakal ketemu dengan ilmu yang mana, kita bakal ketemu dengan rezeki yang mana. Jadi sebetulnya bukan rezeki yang harus kita pikirkan, tapi yakinnya ke Allah, patuhnya, dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Kan begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi gitulah ibu bapak, udah patuhi aja apa yang bisa kita lakukan yang sudah tahu ilmunya dengan ikhlas, dan tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Coba ibu-ibu, Bu, mana yang Allah sukai? Banyak ngobrolin orang atau banyak menyebut nama Allah? Nah, yang ibu lakukan yang mana? Banyak ngomongin orang ya. Mana yang Allah sukai? Banyak baca Quran, banyak baca WA. Apa yang ibu lakukan? Jujur. Mana yang Allah sukai, jujur atau tidak jujur? Gara-gara ke film semuanya lihat ke kamera, ya. Ya udah nggak apa-apa supaya seru, Mim. Allah lebih suka kita baca Quran atau baca berita? Yang terjadi apa yang kita lakukan?
Sibuk berita diurus ini, penembakan ini. Wah, kemudian yang ditangkap ini, telah terjadi perselingkuhan itu. Terus semua dibaca. Quran lewat itu. TikTok. Semua sampai ibu-ibu sambil masak. Bapak, makan ke sini. Anak-anak. Kok tahu? Ya, saya juga penasaran. Nah, begitulah. Mana yang Allah sukai? Tidur nyenyak atau sholat tahajud? Nah, yang kita lakukan nyenyak. Jadi aneh kita tuh ya. Sebetulnya pertolongan Allah tuh udah disiapkan semuanya. Tinggal kita yakin Allah Maha Penolong, lakukan amal-amal yang Allah sukai, tinggalkan sekuat tenaga apa yang tidak disukai, nanti ketemu sendiri itu Pak. Kita mikir itu otak ini milik Allah, ciptaan Allah. Gak bisa mikir apa-apa kalau gak dibimbing oleh Allah. Kita sibuk segala dipikir. Allah penguasanya enggak ditafakuri oleh kita. Kan stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana Bu? Banyak zikir, kurang mikir. Jangan ngarang ya. Siapa yang nyuruh kurang mikir? Ibu mau punya suami kurang mikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Itu jadinya mikir apapun tambah ingat Allah. Nah, itulah sederhananya hadirin sekalian. Sudah, kita sekarang masih punya 18 menit, kita tanya jawab ya. Maaf. Dari radio MQFM bisa masuk nggak ke sini? Dulu acara ini asalnya MQFM radio. Direlay dengan berbagai radio, baik yang radio, studio maupun streaming. Nah, beberapa tahun terakhir ini sudah masuk media sosial. Jadi sekarang acara ini bisa disimak di YouTube, Twitter, IG, dan sebagainya ya, Facebook, plus MQTV. Alhamdulillah MQTV kita sudah digital, jadi sudah bisa disimak. Ya, semuanya titipan Allah. Allah yang memudahkan. Harus lebih hati-hati, makin banyak disimak, penyimak makin harus dipertanggungjawabkan. Monggo, Cik. ono pertanyaan, silahkan. Ya, dari medsos sudah ada. Dari medsos, giliran ya, radio bisa masuk nggak MQFM? Kalau dari langsung ke masjid tidak bisa, karena beliau merelay dari medsos AA. Iya, Amim yang berpengalaman. Mim, dulu radio bisa masuk, sekarang belum bisa? Sudah belum? Belum. Berarti minggu depan bisa ya? Insya Allah. Nggak nyuruh hadirin. Penegasan. Insya Allah, karena yang di radio merasa sedih, tidak bisa bertanya langsung seperti dulu. Baik, sekarang yang ada aja di sini. Iya, Dek, silakan. Rasanya pernah ya? Pernah ya? Oh, alhamdulillah. Mikrofonnya belum ada, belum siap. Oke, yang udah siap ibu-ibu dulu. Ada Bu, sebentar ya, Dek ya. Yang sudah pegang mikrofon. 1, 2, tidak ada yang bertanya ibu-ibu? Yang di depan belum ada? Oke, sabar Dek. Silakan Ruk, bacakan Ruk. Ya, gerakannya. Ya. Silakan. Ya, AA bagaimana menegur seseorang teman yang selalu menghindar nggak mau balas WA gitu, AA? Kalau orang nggak mau balas WA, ya. Padahal sudah di-read, Sudah di-read. centang biru. Di-read. Online. Sudah centang biru belum? Sudah. Tapi sekarang suka ada yang bohong-bohongan, dia udah baca, tapi tetap nggak biru. Biarinlah HP-HP mereka ya. Kalau saya nggak berani gitu, bisa disangka bohong. Tapi kalau orang lain
udah baca tapi kelihatan seperti belum baca, ya itu haknya. Kita jangan ikut campur. Kan bukan kita yang beliin pulsanya. Nah, jadi pertanyaannya apa? Ya, menasehatinya. Kenapa maksa? Orang kita harus berbaik sangka dulu. Kenapa orang tidak membalas ya? Iya. Pada sudah baca, mungkin beliau sangat banyak kesibukannya. Tapi maaf ya, saya ada nomor yang orang pada tahu Pak. Banyak sekali itu. Waduh, sehari itu ada 400 yang masuk tuh ya. Waduh, kadang-kadang hanya sempat baca tapi belum sempat balas ya. Nanti untuk balas tuh dilihat lagi mana udah dibaca. Dan ini kadang-kadang perlu waktu. Kalau lagi sibuk sekali, nah itu suka bablas. Jadi ini salah satu pengalaman, bukan pembenaran ya, tapi husnudon. Siapa tahu sudah mau balas tapi kelewat. Siapa tahu udah nulis lupa send. Suka ada itu ya. Udah nulis sendnya enggak. Ya, atau sudah send nggak nyampe ya enggak, karena nggak ada kuotanya. Udah banyak. Ada juga orang yang memang hanya senang baca ya udah gitu, dan kita tidak bisa maksa orang lain sesuai dengan keinginan kita, kecuali yang memang ada hubungan yang mewajibkan membalasnya ya gitu. Ruk, Siap. kalau Faruk digituin gimana? B aja. Kan B aja, biasa aja. di blok, zolim. Jangan. Ada juga yang mungkin pernah sakit hati atau kita WA kitanya nggak enak, tanpa kita sadari kita udah melukai hati orang. Lebih baik kita minta maaf lah daripada jengkel. Dulu sebelum ada WA dunia baik-baik saja ya. Sekarang ada WA jadi gampang emosi, terutama udah contreng biru 2 ya. Lanjut, mana tadi Dek? Silakan, maaf. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terserah, ada yang mau berdiri, mau sampai duduk juga boleh. Yang mana? Perkenalkan untuk yang kesekian kalinya, nama saya Aceh Ginting. Saya berasal dari Riau. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya sedikit di luar topik dari yang terangkan. Yang mau saya tanyakan sama AA, bagaimana pandangan AA tentang tarekat, khususnya tarekat Naksabandi? Apakah kita wajib untuk bertarekat? Gitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya harus belajar dulu lebih banyak ya. Saya belum bisa jawab karena ilmu saya belum memadai untuk menjawabnya ya. Siap Pak. Ya, jawabannya begitu. Siap ya. Pak. Saya nggak bisa memaksakan diri menjawab kalau belum bulat keyakinan saya terhadap jawabannya. Tahu sedikit tapi tidak cukup untuk menjawab. Oh kalau gitu Agim bodoh dong, baru tahu ya gitu. Saya nggak ngomong gitu Iya, saya juga sebetulnya nggak nyangka ada yang ngomong gitu ya nggak. Cuma kalau kita belum paham nggak apa-apa kita nyebut nggak paham. Misalkan ini 2 tambah 2 berapa misal ya, ini kan mendasar sekali. Tapi saya memang misal saya nggak tahu, tetap aja jawab nggak tahu. Konsekuensinya nanti kita dianggap bodoh, yang gak ada masalah, daripada kita menjawab sotoy sok tahu. Dianggap bodoh kan benar kita ini bodoh, betul tidak? Justru dianggap pinter yang bahaya. Pada bodoh dianggap pinter, terus kita merasa diri pinter, bisa celaka. Tapi rendah hatinya juga nggak boleh acting. Saya sih orang bodoh, tidak tahu apa. Itu merendah untuk mengangkat diri. Biasa aja. Kalau belum tahu, insya Allah saya belajar dulu. Ya, Reguse. Ada pertanyaan, ibu-ibu, adik-adik? Mau nanya? Iya, kan ngacung ya, silakan. Ini nggak ada yang nanya, akhwat, santri? Oh, santri mah ahli tahajud rata-rata ya. Pulas sekali ya, jernih ya.
Punten bisa digeser ke sana mikrofonnya. Ya begini hadirin, menikmati subuh, cari ilmu. Ini sehat itu apa? Sejenis pencarian satu hati gitu. Oh, sehati itu mencari ilmu untuk menjemput jodoh. Ya, ya, alhamdulillah. Ya silakan Dek. Assalamualaikum. Silakan Pak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Riau, Pak. Masya Allah, silakan Pak. Mudah-mudahan bertahun-tahun lihat wajah AA di TV, tapi baru kali ini langsung lihat berwajah. Alhamdulillah, Masya Allah. terima kasih Pak. Singkat aja AA, saya ingin diberikan suatu pencerahan bagaimana konsep AA supaya hidup ini enggak suudzon sama Allah. Tidak seudon sama Allah. Ini dari AA buat kami, buat Ya. AA. Karena kita juga mengakui nikmat dari Allah begitu banyak, tapi tetap suudzon sama Allah tuh ada. Karena itu kami Hasilnya kalau seudon itu jadi bahagia atau jadi menderita? jadi jengkel kita. Jadi bahagia atau menderita? Menderita, iya. Iya. Terus ngapain milih menderita? Konsep AA bagaimana buat kami? Terima Baik, kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjawab itu ya, baik mengucapkan atau menjawab salam itu, hati kita harus ikut. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa. Assalamualaikum. Hati itu harus, ya Allah, berikan keselamatan bagi semua. Warahmatullah, limpahi rahmat, kasih sayang, wabarakatuh, berkahi ya Allah. Nah minimal ada hadir, jadi jangan cuma di lisan. Termasuk kalau kita menjawab. Nah, gimana supaya kita bisa husnuzon ke Allah? Kata Imam Ibnu Athaillah, salah satunya ya, bahwa kalau kita ingin yakin kepada kebaikan Allah adalah lihat, tafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Coba Pak, boleh saya nanya ke Bapak? Ada mikrofonnya kah? Ya, sudah berapa lama Bapak berada di bumi ini? Udah hampir 47 tahun, Pak. Hampir 47 tahun. Alhamdulillah. Pernah nggak dikasih makan oleh Allah sehari 2 hari gitu? Sesekali pernah. Yang betul. Ayo, ini urusannya bisa gawat, nen. Allah sedang mendengarkan setiap patah kata. Kapan itu Pak sesekali? Waktu di pondok, Pak, dulu. Gak dikasih makan oleh Allah ya? Susah aja waktu itu memang. Tapi makan. Akhirnya makan juga. Kenapa yang dipikir susahnya bukan makannya kan? Waktu itu berpikirnya kok untuk makan aja susah sih. Karena Tapi apa? makan. Akhirnya memang makan setelah Enggak, mencari. tapi makan enggak. Ya, iya makan. Nah, ini pertanyaannya kan kapan nggak dikasih? Bukan susah enggaknya Pak, yang tapi makan. Akhirnya Hidup waktu Bapak jadi santri dulu. hidup. Iya makanya Masih sekarang. hidup masih. Waktu janin di rahim ibu dulu ada rezekinya nggak Pak? Ada. Ada. Kepikir rezekinya? Waktu janin? Tidak. Tidak. Rezekinya ada. Ada. Waktu jadi bayi dulu Bapak ada rezekinya? Ada. Terus yang kurang apa Pak 47 tahun ini? Yang kurang dari Allah apa? Tolong sebutin. Yang kurang apa dari Allah? Gak ada Pak. Yang kurang tuh kita kurang syukur. Enggak ada yang kurang sama sekali. Bapak sudah makan belum? Saat ini belum. Lebih hati-hati ya. Nanti Bapak mau sarapan di mana? Di tempat AA. Ya, Kalau diizinkan. masalahnya saya juga sarapannya di tempat lain Pak. Nanti Bapak lihat, ketemu dengan rezeki Bapak, berapa langkah. Lalu Bapak lihat yang Bapak makan nanti ya. Berapa ratus ribu langkah makanan itu ke piring Bapak.
garamnya dari pantai mana, ikannya dari laut mana, nasinya dari ladang mana, cabenya, sayurnya, demi Allah ngumpul seperti itu setiap hari. Demi Allah setiap hari. Nih air minum, gak tahu mata airnya di mana. Bapak 47, saya 61 tahun Pak. Gak pernah tahu tuh mata airnya di mana, cara mensterilkannya bagaimana. Ini pH-nya pasti 7, sekitar 7. Gak ngerti. Tapi setiap hari ada. Nafas gratis. Saya mah gak berani suudon ke Allah Pak. 60 tahun hidup. Dicukupi terus, ditutupin aib, dijaga, udah melimpah. Makanya daripada capek mikirin yang belum ada, lebih baik sibuk aja mensyukuri yang ada. Ini kemarin kan kegiatan padat tuh Pak, sampai pinggang itu sakit satu sebelah ini. Tapi saya pikir kaki nggak apa-apa, tangan nggak apa-apa, cuma pinggangnya sedikit ya alhamdulillah. Daripada capek mikirin yang nggak ada, lebih baik ya. Gitu Pak, ya udah gitu aja jawabannya ya, jangan bikin saya emosi apa ya. Jadi nggak ada cerita karunia dari Allah kurang, nggak ada cerita. Detak jantung, wah nggak ada cerita. Kurang itu versi nafsu kita. Paling lambat juga ditunda beberapa waktu ya, tapi nanti pas ketemu tuh begitu excited. Nah karena selama ini kita makan nggak pakai syukur, jadi oleh Allah kasih jarak dulu. Seperti maaf ya, kita duduk kan jarang syukur, punya pantat betul tidak? Nanti kasih bisul dulu, pas sembuh, gitu. Kadang-kadang